Somebody who feel good about themselves, they feel comfortable with others people, and they will able to meet the demands of life. Orang yang merasa dirinya baik, nyaman dengan orang lain, maka dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dalam kehidupan. Dan mereka yang ingin sejahtera dan sehat mentalnya, mestinya tidak memusuhi emosi, apalagi menekannya sampai ke titik nadir, karena emosi positif justru diperlukan untuk membantu tercapainya kesejahteraan dan kesehatan mental. Oke, have a good drink. Bye-bye. Ya, selamat siang. Hari ini Bunda sedang ditanyakan mengenai kasus penipuan tiket Coldplay ya. Siang ini tuh Bunda tadi ada pertanyaan mengenai kasus penipuan tiket Coldplay yang dilakukan Gisha Deborah Aritonang. Nah, ini Bunda masih nggak ngerti nih, pertanyaan apa sih yang mau diajukan netizen nih kira-kira ke Bunda? Bunda kira tidak. Bunda kira tidak. Kalaupun memang ada niatan atau itikat baik untuk mengembalikan, baik itu dari pihak keluarga atau apapun yang membantu Deborah nanti, paling itu hanya beberapa ya. Value-nya hanya beberapa yang bisa dipulangkan. Seperti itu sih kalau Bunda melihat seperti itu. Lihat mukanya ini bocah yang lagi baru bertumbuh, lagi kepengen nge-show apa ya, kalau Bunda bilang tuh ingin mendapatkan satu pengakuan lah, dan mungkin dia terlalu berani ya. Justru Bunda nggak tahu nih dia di perbintangan apa nih. Kalau urusannya mau Bunda kan biasanya mau ngelihat dia show-nya apa, bintangnya apa. Jadi Bunda bisa melihat karakteristik bocah ini secara umum. Tapi jika pertanyaannya mengenai wajah, jujur wajahnya ini sangat polos banget gitu ya, polos banget, dan nggak bakal ngira dia tuh bisa sampai melakukan penipuan sejauh itu. Tapi kan yang dinikmatin sama Deborah ini kan banyak banget, 400 orang ya kira-kira. Penipuan itu harusnya 378, itu pidana ya. Pidana kalau kasus penipuan, tapi karena Bunda sendiri juga bukan pakar hukum, mungkin lebih bisa ditanyakan kepada pihak-pihak atau mereka yang disebut pengacara atau pihak-pihak hukum yang bersangkutan. Tapi bila kasusnya adalah penipuan, itu sepertinya kasus tindakan pidana 378. Itu setahu Bunda. Pasti ada ketakutan, karena ini anak kemarin sore yang sebetulnya tuh dia tidak berpikir secara panjang, berani berspekulasi untuk melakukan tindakan dan perbuatan yang dikiranya kurang terpuji. Kalau Bunda bilang kurang terpuji, tapi wah, ini ada kesempatan buat cari duit enak gitu. Istilah kata dapat duit cepat dan dia bisa menikmati apa yang dia inginkan. Karena mungkin tiket Coldplay itu kan lumayan mahal ya. Dari range berapa juta, 3 sampai mungkin 7 ya, 6. Bunda kurang paham juga itu berapa, tapi itu termasuk harga yang lumayan juga menurut Bunda gitu loh, sampai 400 orang. Oh, pasti ada, karena kan itu pola pikir. Itu pola pikir. Jadi karakter yang terbentuk, terus pola pikir yang terjadi, kesadaran mental dan spiritual. Itu yang kemarin Bunda sempat gaung-gaungkan bahwa sudah pinternya anak zaman sekarang tuh luar biasa, secara IQ luar biasa, tapi terjadi kemerosotan emotional intelligence dan spiritual intelligence. Nah, itulah kenapa dari kemarin Bunda mendasari untuk mengkampanyekan seruan tentang apa ya, yang quote-nya Pak John LPF itu, jangan ngatur Tuhan, itu adalah memberikan satu pencerahan dan kesadaran kepada masyarakat awam, beberapa pengetahuan untuk mempelajari tentang diri sendiri, supaya apa ya, supaya tidak terjadi kasus-kasus seperti ini. Sayangkan sekali, apalagi ini masih panjang ya, sangat panjang, dan anaknya juga manis ya, masih sangat muda dan polos banget gitu. Dan kalau misalkan Bunda lihat dari beberapa foto dan tampilan dia menggunakan baju orange itu dengan rambut panjangnya, itu kayaknya jujur Bunda juga tersentuh, karena merasa Bunda seperti mengingat anak-anak Bunda gitu kan. Bunda teringat dengan anak-anak Bunda, bagaimana pembentukan mental karakter mereka seperti apa. Ya, banyak hal-hal kesedihan yang mungkin saat ini tidak bisa dirasakan oleh keluarga, karena masing-masing ini sudah terkecoh dengan
maraknya teknologi seperti handphone, aplikasi, game, pengetahuan-pengetahuan yang secara teknologi ini langsung diserap tanpa adanya kesadaran dan kecerdasan emosional dan spiritual. Itu yang bisa Bunda sampaikan. Ini sudah terganggu. Kenapa dia melakukan hal ini? Kan artinya dia tidak aware, dia tidak sadar. Dan ketika orang tidak sadar, artinya nggak seimbang. Kalau nggak seimbang, artinya harus ada dispuring. Ya kalau udah ada dispuring, berarti udah terganggu. Itu udah automatically. Makanya berkali-kali Bunda bilang, yang tidak kelihatan belum tentu itu nggak ada. Makanya itu yang harus dicermatin. Gitu. Ya pasti malu lah. Pasti malu. Awalnya mungkin nggak malu karena mungkin rame-rame, Bunda juga kurang paham ya. Karena biasanya anak-anak yang umur-umur segitu tuh butuh pengakuan, butuh satu aktualisasi, atau wah mungkin dia di rumah nggak dapat ini, oh ini gue bisa dapat uang sendiri, oh bisa gue dapat uang banyak, gue bisa belanjakan untuk memenuhi nafsunya, untuk memenuhi keinginannya, ya itu tadi, untuk memenuhi hal-hal yang selama ini dia ingin buktikan kepada orang banyak, ini loh gue bisa. Intinya kayak gitu. Sebetulnya kasihan ya, kalau Bunda lihat kasihan. Kasihan ya, Bu. Bunda sebagai orang tua melihat anak ini sebagai seorang bocah ya, sebagai seorang anak kecil, 19 tahun sih mungkin bisa dikatakan dewasa setelah 17, tapi sebagai seorang bunda, sebagai seorang ibu, Bunda melihatnya dari sisi sosok ibu. Melihat anak ini tidak terarah, anak ini butuh satu bimbingan, anak ini butuh satu perhatian. Karena sekarang perhatian sekarang kan kita lebih ke handphone, ke teknologi, ke hal-hal yang sifatnya ya teknologi digitalisasi. Faktor pribadi itu biasa terbentuk dari lingkungan. Jadi kan makanya kan bilang pertama, ubahlah kalau kamu tidak bisa merubah diri kita, makanya hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena itu akan menjadi apa yang kamu omongkan. Apa yang kamu omongkan akan menjadi apa yang kamu lakukan, dan hati-hati dengan apa yang kamu lakukan karena itu akan menjadi satu kebiasaan dan karakter. Dan ketika sudah menjadi satu karakter dan terbiasa, berbohong terbiasa, menipu terbiasa, tidak ada rasa ketakutan, akhirnya menjadi kepribadian, dan kepribadian itulah yang nanti akan membentuk sifat yang sifatnya akan kolektif, ini nular. Nah kalau orang udah menganggap biasa hal-hal yang tidak benar sudah dianggap biasa, ya artinya udah biasa aja, sudah tidak bisa itu lagi. Bahaya kalau menurut Bunda. Bisa terjadi lagi, mungkin bisa. Ada kemungkinan dia melakukan hal yang sama jika dia berkumpul pada energi dan frekuensi yang sama. Seorang penipu ini akan susah untuk melepaskan kalau sudah menjadi karakter. Berkumpul dengan penipu ya akan jadi penipu terus. Makanya kenapa habitual seseorang itu sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Jadi benih ini mau ditanam di mana ya jadinya seperti itu. Apalagi energi yang sama akan berkumpul. Honestly sebagai orang tua, Bunda tidak mau menyalahkan orang tua beliau, atau karena Bunda tidak punya hak untuk menghakimi. Kembali lagi penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Bunda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cuman secara general atau generalisasi, Bunda hanya bisa melihat bahwa faktor teknologi saat ini itu sangat berbahaya sekali bagi kesadaran semua orang, apalagi anak-anak yang sedang mencari jati diri mereka. Seperti si juta, cari duitnya gampang. Wah, menipu adalah hal yang mudah, apalagi di tengah orang-orang yang otaknya cuma satu, duit dan duit, uang dan uang. Oh, cari uang gampang ya udah ikut. Ada yang cari uang dengan menipu, ada juga cari uang yang dengan jualan kecantikannya, ada juga orang yang suka cari uang dengan jual ketampanannya gitu kan. Ada orang yang cari uang dengan banyak hal yang mereka pikir itu hal yang mudah. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginan yang nggak kelihatan itu tadi. Faktor efek dan kejiwaan pasti ada, cuman persentasinya itu seberapa, tingkat persentasi kejiwaannya. Nah kalau kejiwaannya sudah parah ya bisa gila, atau bisa kehilangan kesadaran, atau kehilangan jiwanya sendiri. Karena kenapa? Kan tidak mengenal itu. Nah itulah yang sangat Bunda sayangkan di zaman era akhir zaman ini, era digitalisasi saat ini, itu sangat ngeri sekali. Karena kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak, dan tidak ada pengawasan dari orang tua, tidak ada pengawasan dari orang-orang yang sadar dan aware akan hal ini, itu akan sangat berdampak negatif untuk masa depan anak cucu kita di kemudian hari, atau di generasi ke depan berikutnya. Jadi ya,
Itulah salah satu hal yang Bunda ingin canangkan dalam komunitas Jangan Ngatur Tuhan. Itu pengen Bunda gencarkan pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana cara mengenali diri sendiri supaya meminimalisasi hal-hal yang terjadi seperti saat ini, seperti yang mungkin dilakukan di Bora saat ini. Itu aja. Iya, itu satu langkah yang bagus ya, karena dia sudah mulai menyadari, karena faktor pengakuan adalah faktor dia menyadari, atau faktor step awal untuk be aware that she is wrong. Anak 19 tahun melakukan penipuan sebesar 15 miliar itu bukan hal yang ini, nggak main-main ya, kita istilah kata, bukan duit lagi. Kumpulan berapa ratus orang ya, tapi ya itulah lah. Tapi ya kembali lagi, semoga saja Bunda doakan Deborah ini mulai sadar ya, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sudah dia lakukan saat ini. Gitu. Somebody who feel good about themselves, they feel comfortable with others people, and they will able to meet the demands of life. Orang yang merasa dirinya baik, nyaman dengan orang lain, maka dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dalam kehidupan. Dan mereka yang ingin sejahtera dan sehat mentalnya, mestinya tidak memusuhi emosi, apalagi menekannya sampai ke titik nadir, karena emosi positif justru diperlukan untuk membantu tercapainya kesejahteraan dan kesehatan mental. Oke, have a good day. Bye-bye.